Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel, Mr. Alfi Banda. Sahabat-sahabat sekalian, pada video kali ini kita akan mempelajari kenapa sih aksi nyata saya pada pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar itu belum juga divalidasi, sehingga saya harus menunggu lama untuk mengetahui apakah aksi nyata saya diterima ataukah disuruh untuk perbaiki ya. Nah, ada beberapa ketentuan yang perlu kita pahami dulu, bahwa tidak serta-merta aksi nyata yang kita upload di fitur pelatihan mandiri dari topik yang kita pilih itu langsung divalidasi sehingga kita bisa dinyatakan lulus dan dapatkan sertifikat. Ya, ada beberapa ketentuan yang perlu kita tahu dulu ya sahabat-sahabat sekalian ya, dan juga sebagai informasi untuk sahabat-sahabat ketika membuat aksi nyata itu perlu perhatikan beberapa ketentuannya juga, sehingga ketika sudah menunggu lama untuk divalidasi dan benar-benar itu valid ya, dan kita bisa dinyatakan lulus aksi nyata dan bisa mendapat sertifikat. Kita bisa membayangkan saja kalau sudah menunggu sebulan, 2 bulan, atau sampai 3 bulan, lalu kemudian disuruh perbaiki. Nah, kita perbaiki lagi, kita upload lagi, kita menunggu lagi. Nah, itu butuh proses waktu yang lama. Oleh sebabnya, jangan asal upload, perhatikan ketentuan aksi nyata, bagian-bagian mana yang perlu kita tunjukkan di aksi nyata kita dari ketentuan yang ada. Oke, next kita lihat dulu ya teman-teman, masuk di PMM, kemudian pergi ke pelatihan mandiri. Nah, nanti di sini kita akan melihat juga beberapa aksi nyata kita yang belum diselesaikan ataupun yang sudah diselesaikan. Nah, ataupun yang sudah lulus ya. Oke, secara detailnya harus masuk ke fitur pelatihan mandiri. Oke, nah pada konten ini saya akan memperlihatkan satu topik pelatihan mandiri yang ini ya. Ini tentang project penguatan profil pelajar Pancasila SD paket A. Nah, kalau seperti ini artinya bahwa sudah selesaikan modul. Ini ada 7 modul sudah selesai, udah hijau ya. Nah, tetapi pada bagian aksi nyata belum diselesaikan nih. Oke, ini belum hijau. Nah, di sini nanti si guru ini harus lanjutkan aksi nyata, kemudian bisa membaca dulu atau memilih tipe aksi nyata seperti apa. Ya, oke, saya ulangi lagi, lanjutkan aksi nyata. Nah, di sini ada ganti. Teman-teman bisa memilih yang mampu, yang mana, yang sesuai, dan yang mudah ya. Ada ketentuan-ketentuan, ini untuk guru, ini untuk guru, ini untuk kepala sekolah, ini untuk kepala sekolah. Oke, karena si guru ini memilih merancang memodifikasi modul project. Berarti ketentuannya kita harus pahami petunjuknya ya. Sekali lagi, triknya itu adalah bagaimana kita membaca berulang kali maksud dan tujuan dari petunjuk aksi nyata ini. Nah, misalnya tentukan tema topik dimensi P3 atau profil pelajar Pancasila yang dipilih untuk kegiatan proyek. Pastikan pemilihan sesuai dengan kebutuhan konteks satuan pendidikan Anda. Nah, kemudian rancanglah satu atau modifikasi modul project sesuai dengan kondisi satuan pendidikan. Terus pastikan komponen-komponen pada modul project sudah terpenuhi. Nah, ini dibaca semuanya teman-teman. Lalu perhatikan yang tanda bulleting titik ini ya. Ya, modul project yang Anda buat atau modifikasi dan dokumentasi kegiatan pembelajaran. Nah, ini yang nanti kita upload. Terus umpan balik dan refleksi dari murid. Ini diunggah dalam satu dokumen ya, digabungkan dalam satu dokumen. Nah, rahasianya itu perhatikan ini, unggah bukti dalam satu dokumen yang berisi satu modul project ya, yang dibuat atau dimodifikasi. Nah, kemudian umpan balik atau refleksi murid. Nah, ini digabung jadi satu dan di PDF kan. Baca ketentuannya di sini. Itu
tips supaya teman-teman tidak kehilangan waktu yang cukup panjang untuk bisa menyelesaikan topik pelatihan ini, dan ketika divalidasi nanti benar-benar bahwa aksi nyata kita itu diterima dan kita langsung lulus pada topik ini. Nah, mari teman-teman ya, lewat kesempatan ini saya ingin mengajak kalian semua untuk mempelajari mengapa sih aksi nyata saya belum divalidasi ya. Saya udah tunggu cukup lama belum juga divalidasi. Nah, ada beberapa ketentuan yang perlu kita pahami dan kita mengerti bersama. Nah, nanti di pusat bantuan kita akan diberi informasi seperti ini. Ya, terima kasih atas antusias Anda dalam mengerjakan pelatihan mandiri hingga aksi nyata. Perlu kami informasikan bahwa terdapat kendala dalam proses validasi aksi nyata yang berakibat pada lamanya masa tunggu aksi nyata Anda untuk divalidasi. Ya, tim kami terus berupaya untuk mempercepat proses validasi dan hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, ini ya. Ini kondisi proses validasi saat ini pada saat ini ya. Jadi pada saat saya membuat konten ini, yaitu pada saat ini informasinya pada tanggal 27 Februari 2024. Informasi sementara seperti ini. Bagi Anda yang sudah mengumpulkan aksi nyata sejak November sampai Desember 2022 dan akan mendapatkan hasil validasi terlambat pada 31 Maret 2023. Nah, oke. Sementara itu bagi Anda yang sudah mengumpulkan aksi nyata, sekarang proses validasi sedang berkonsentrasi pada tahap kurasi berikut. Nah, ini yang menjadi poin penting dalam tahapan kurasi. Perhatikan ini dalam membuat aksi nyata kita ya. Apa? Yang pertama ini. Nah, yang pertama ini. Ketersediaan umpan balik dari objek aksi nyata. Oke? Perhatikan bahwa ketika aksi nyata kita meminta umpan balik, maka kita harus lampirkan umpan balik itu. Umpan balik itu bisa dilakukan dengan beragam cara, teman-teman. Tidak harus dengan cara teknologi, misalnya menggunakan link di Google Form ya, atau di media-media lainnya, atau juga tidak harus dengan cara yang lain yang menyulitkan kita. Bisa dengan hal-hal yang lebih mudah, hal-hal yang lebih sederhana, seperti ya umpan balik dengan cara memberi komentar langsung pada tulisan, pada kertas yang kita berikan, atau bisa dalam bentuk video kita minta testimoni umpan baliknya. Nah, bisa seperti itu ya. Oke. Kemudian jika untuk refleksi ya dan deskripsi ini dilengkapi pada saat kita mengupload aksi nyata. Ini juga menjadi bagian tahapan kurasi. Nah, karenanya dipastikan kembali aksi nyata kita itu sudah memenuhi ketentuan validasi. Nah, oke, kita lihat ketentuan validasi ini ya. Ketentuan validasi kita akan lihat seperti apa. Oke. Nah, ini ketentuan validasi aksi nyata ya teman-teman. Jadi perlu kita pelajari ini supaya tidak terjadi miskonsepsi. Kenapa sih ini PMM pilih-pilih kasih, teman saya sudah, saya belum, teman saya aksi nyatanya lulus, diterima, kok sayanya dikembalikan untuk diperbaiki. Nah, ini karena memang kita tidak memahami sebenarnya yang menjadi hal-hal yang akan divalidasi ya. Nah, ini ya, perlu diketahui, pastikan Anda mengisi data diri dengan benar sebelum menyimpan dan mengunduh sertifikat. Oke, ini pada saat mengunduh sertifikat ya. Oke. Nah, ini bagi yang sudah lulus. Saya kembali dulu ke tadi di sini ya. Bagi Anda yang belum lulus validasi, silahkan baca saran perbaikan sebagai berikut. Ya, buka topik pelatihan mandiri. Ketika teman-teman belum lulus nih, validasinya dikembalikan untuk diperbaiki. Ya, pilih topik yang sudah Anda selesaikan hingga aksi nyata yang aksi nyatanya disuruh perbaiki. Kemudian geser layar ke bawah hingga menemukan bagian sertifikat, lalu baca saran perbaikan. Di sana, tim kurator aksi nyata ini, tim penelah aksi nyata ini akan memberikan masukan di bagian mana yang akan kita perbaiki, di bagian mana yang harus kita lengkapi. Mungkin ada yang masih kurang atau ada yang tidak sesuai dengan yang diminta. Nah, itu sangat penting sekali teman-teman ya. Oke, demikian untuk penjelasan ini, semoga terbantu. Jangan lupa
teman-teman melihat juga beberapa video terkait tentang aksi nyata di deskripsi video ini ya. Semoga terbantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.